Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di Desa Mulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di mana ini merupakan sekolah rakyat yang menempati pusat pendidikan pelatihan dan pengembangan profesi atau Babekom ASN Kabupaten Kediri, di mana kalau kita bicara tentang sekolah rakyat merupakan PIC-nya di Kementerian Sosial hingga diturunkan ke daerah di dinas sosial masing-masing. Nah, berbicara tentang sekolah rakyat, kita ingin tahu sih bagaimana mekanisme dan penerapan yang sudah dilakukan, di mana sekolah rakyat di Kabupaten Kediri ini berdiri sejak 14 Juli 2025 kemarin. Nah, secara implementasi bagaimana dan penerapannya semacam apa, kita akan membelejeti dan kita kupas habis di program Mata Publik Buka Mata Suarakan Fakta bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, bisa saya gambarkan kalau memang bicara tentang sekolah rakyat di Kabupaten Kediri ini konon sih terbaik ya untuk wilayah Jawa Timur, baik secara fasilitas maupun tempatnya yang boleh dikatakan relatif luas sekali. Nah, tapi dengan kondisi demikian kita ingin tahu seberapa detail mekanisme dan penerapan apa yang diajarkan dan apa saja fasilitas yang diberikan terhadap anak didik yang terangkum di sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Kediri ini. Ya, pemirsa JTV Kediri, di program Mata Publik saat ini saya akan merangsak masuk ke ruang kepala sekolah rakyat. Saya akan menekan langsung bagaimana sih mekanisme yang diterapkan terhadap anak didik. Pastinya penasaran, tetap ikuti saya di program Mata Publik bersama Budi Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon maaf Bapak. Iya. Ini Budi Arya Bapak dari program Mata Publik JTV Kediri. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di ruang kepala sekolah rakyat ya. Tempatnya yang dikelola ataupun dimotori oleh Kabupaten Kediri yang turusan dari pemerintah pusat. Bersama saya, ini kepala sekolah ya Pak? Wakil kepala sekolah, Wakil bagian kepala humas. Ya, dengan Bapak Prastowo ya? Iya. Prastowo selaku wakil kepala sekolah rakyat di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Mulusari. Nah, Pak Pras, ini saya penasaran dan banyak yang menanyakan ke redaksi terkait program sekolah rakyat. Nah, ini secara mekanisme dan penerapan di sekolah rakyat sendiri bagaimana sih selama ini? Jadi kalau di sekolah rakyat sendiri, siswa-siswinya itu diambil dari masyarakat desil 1. Jadi dari keluarga yang miskin. Dan akhirnya dibawa ke sini untuk disekolahkan di sini, berasrama dan dibantu oleh guru-guru yang baik juga, ada wali asrama, ada wali asuh juga, seperti itu. Berarti secara penerapan sini hanya mengelola dalam hal untuk mendidik aja ya? Betul. Secara jumlah, berapa sih sekarang total dari siswa maupun siswi yang terangkum di sekolah rakyat di Kabupaten Kediri ini? Di sekolah rakyat Kabupaten Kediri ini terdapat 100 siswa. 100 siswa ya? Jadi kalau dibagi ada 40 siswa laki-laki dan juga 60 siswa perempuan. Di Kabupaten Kediri ini secara resmi namanya Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kediri. Oh, berarti ada semacam kode huruf gitu, angka ya? Betul. Ya. Sekolah Rakyat Menengah Atas
24 Kabupaten Kediri. Nah, ini menarik. Kalau tadi kan Mas Pras sempat nyebutin ada asrama Betul. segala macam. Penerapannya semacam apa sih sembari kita keliling ya? Iya. Untuk melihat langsung bagaimana sih mekanisme yang diterapkan di sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Siap. Mas Pras, Ya. kalau kita melihat fasiliti, apa sih yang diterapkan di sini secara global itu ya, sekolah rakyat di sini? Jadi kalau di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri ini anak-anak memang diajari untuk bagaimana cara berdisiplin dengan baik, Ya. mengikuti semua kegiatan yang sudah ditata, Ya. dan juga diajari bagaimana membiasakan diri untuk beribadah tepat waktu dan secara berjamaah, Ya. seperti itu. Di sini sosialnya, bahkan sholat pun juga anak-anak sendiri yang menjadi imam sholatnya secara bergantian. Azan juga seperti itu. Ini kita melihat sekarang di Aula ya. Ini Ya. juga difungsikan sebagai tempat ibadah ya. tempat ibadah, betul. Jadi tempat ibadah ini sudah dikalibrasi oleh KUA Kecamatan Tarokan untuk lebih meyakinkan Ya. apakah sudah benar kiblatnya, apakah sudah sesuai. Nah, kegiatannya biasanya setiap sholat selalu di sini, dan biasanya untuk maghrib sampai isya itu ada kegiatan mengaji. Ya. Nah, ini kalau kita melihat sekolah rakyat menengah atas 24 ya, Iya. di Kediri, tepat di kabupaten. Ini kan mendapatkan pujian dan terbaik ya, meskipun tempatnya masih numpang di balai pelatihan. Iya. Tapi luar biasa. Kalau kita lihat tadi kan lengkap sekali, jadwalnya juga padat. Nah, ini sekarang kita berada di Ruang dapurnya, makan. ruang makan Dan dapur. luar biasa. Mas Pras, kalau gitu pola makan dari siswa maupun siswi di sini gimana, Mas? Itu secara mengambil sendiri atau itu Ya. prasmanan ya? Kalau makan kita prasmanan, jadi nanti secara bergantian siswa mengambil di sebelah sana, mengambil makan, Ya. kemudian duduk kembali dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk mengambil. Mas Pras, ini sebenarnya mahasiswa obrolan kita yang menarik. Muncul pertanyaan di masyarakat, itu hal yang lazim ya. Betul. Bagaimana secara quantity dan kapasiti dari guru-guru pengajar itu gimana, Mas? Kalau masuk ke sekolah rakyat menengah atas ini? Nah, guru untuk sekolah rakyat memang dipilih untuk guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik Yang mumpuni berarti? yang mumpuni. Jadi setelah kuliah Ya. selesai harus mengambil sertifikasi pendidik. Oh. Jadi benar-benar guru profesional dan sudah tahu bagaimana cara mengajar dengan baik. Ya. Ya, semakin menarik obrolan kita untuk menelusuri bagaimana sih kondisi sekolah rakyat, tentunya di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Kita akan muncul langsung bagaimana sih letak asramanya secara penyajian dan hal apapun yang terangkum di sini. Tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, merupakan suatu keharusan apabila siswa maupun siswi yang sekolah di sekolah rakyat menengah atas itu diwajibkan untuk menempati asrama. Nah, seperti apa kondisi asrama yang berada di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri? Kita akan melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya. Ya, ini kalau di depan saya ini tertulis ya, untuk asrama Putra 2, Putra 3 gitu. Nah, lebih klopnya kita akan cari wali asrama, bagaimana sih cara penerapan yang diterapkan di asrama di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Tapi ya, saat ini kita akan menyapa langsung penanggung jawab ya, yang bisa dikatakan wali asrama di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Eko Warasno. Eko Warasno ya, selaku wali asrama, di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Nah, Pak Eko Warasno, ini menarik. Kan kalau siswa maupun siswi ya, yang mengenyam pendidikan di sini, yang terangkum di sekolah rakyat, itu harus menempati asrama. Iya, betul. Kalau secara penerapan apa yang diterapkan terhadap
para anak didik yang selama ini menempati asrama, Pak ya? Ya, mulai dari SR ini berdiri dimulai pada 14 Juli 2025. Anak-anak sudah diterapkan dengan jadwal kegiatan yang sedemikian rupa. Dimulai dari bangun pagi, persiapan sholat subuh, berikutnya senam pagi, kerja bakti bersama, membersihkan lingkungan asrama. Setelah itu bersih diri, sholat duha, dilanjutkan dengan sarapan pagi, anak-anak persiapan belajar, masuk kelas, sampai datang pulang setengah 4, anak-anak mempersiapkan diri untuk kegiatan mandiri seperti cuci baju dan kegiatan lain ekstra. Berikutnya persiapan sholat maghrib, mengaji, sholat isya, terus setelah itu makan malam, terus dilanjutkan dengan evaluasi, belajar malam. Berikutnya jam istirahat pukul 9:05. Kurang lebih setiap hari seperti itu kegiatannya. Rutinitasnya? Iya, rutin. Selesai makan malam kita ada evaluasi. Ya. Setelah sehari ini sudah apa yang kita perbuat hari ini. Terus kita sudah punya istilahnya prestasi apa pada hari ini. Ya, untuk lebih baik dari hari kemarin. Ya. Evaluasinya tetap kita harus intinya bersyukur di sini karena intinya apa yang kita dapat, kita sudah berada di sekolah rakyat dengan fasilitas sedemikian rupa, mulai dari seragam, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya dipenuhi semua. Harapan orang tua kan tinggi di sini. Setelah dari sekolah rakyat ini, harapan orang tua mesti lebih jadi orang ya. Kalau kalian buat kesalahan ya, terus berulang-ulang nanti yang merugikan kalian sendiri. Menurut saya seperti itu. Mungkin kurang lebih setiap hari kita adakan evaluasi terus. Motivasi setiap selesai henti-henti gitu ya. Ya, kita ada jadwal tersendiri untuk evaluasi kegiatan di harian. Nih Pak Eko, ini menarik. Kalau jalan tadi motivasi itu merupakan hal yang wajib ya diberikan terhadap anak didik. Nah, senyamang ini Pak, kalau jam pemulangan ataupun jam libur yang diberikan terhadap anak-anak senyamang ini gimana Pak untuk jadwal? Apakah mereka diinginkan pulang atau terus bertahan di sini? Selama ini belum ada jadwal libur bagi anak-anak mulai dari tanggal 14 Juli itu. Sudah kurang lebih total di sini. Iya, 4 bulan ya, 5. Iya. Itu belum ada ketentuan resminya. Ya, kita masih menunggu kebijakan sekolah kapan anak boleh dipulangkan. Mungkin dari yang mampu kemudian maaf sembari kita mengikuti untuk beribadah Pak ya. Nanti kita sama-sama juga ya ke aula tempat sholat ya. Ya, pemirsa JTV Kediri tetap ikuti kita di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, kembali lagi bersama Budi Arya di program Mata Publik yang mengangkat tema Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri saat ini. Yang pasti masih bersama Pak Eko Warasno. Ternyata padat Pak ya jadwal di sini ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan ya. Kalau pemikiran awam sih, alah sekolah rakyat semacam itu. Ternyata disiplinnya luar biasa. Waktu sholat, waktu makan, terus waktu ada kegiatan bersih-bersih. Nah, ini Pak Eko, ini menarik kalau saya melihat. Senyamang jenengan menjadi seorang wali untuk asrama ini Pak. Apa yang tercetuk dan membuat jenengan renyuh dalam artian dengan apa yang dilakukan oleh para anak didik, utamanya cita-cita ya,
itu apa yang mesti terbesit di benak mereka? Kan masing-masing karakteristik punya pemikiran masing-masing. Betul. Betul. Ya. Melihat dari latar belakang anak-anak Ya. yang seperti itu, Ya. setelah datang di asrama, mereka membawa angan-angan cita-cita sendiri-sendiri. Ya. Ada yang ingin menjadi polisi, Ya. ingin menjadi guru, Ya. dan bahkan ada yang termotivasi masuk akademi taruna, Akademi ya. polisi ya, aku Ya, sehingga mereka dengan berada di sekolah rakyat, ya kebetulan mereka sedikit terwadai Ya. dengan ada ekstra kedinasan. Ya, pemirsa JTV kita akan lihat langsung bagaimana sih asrama yang termotivasi cita-cita ya. Iya. Kan temboknya juga dikasih gambar-gambar gitu ya. Kita Ya, lihat contohnya seperti ini, menunjukkan doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Taruna, ini contohnya gambaran mereka saat ini tuh. Saya cita-cita saya saat ini, saya ingin meraih itu. Ya. Berarti ini merupakan suatu implementasi dari mereka ya. Iya. Bahwa nanti ke depannya seharus seperti Iya. ini. Ya, ini menarik Pak Eko. Nanti harapannya kan jenengan yang paham ya. Nanti secara karakteristik sudah dan juga secara ekonomi. Nanti Iya. kita juga akan mengunjungi beberapa siswa ya. Iya. Yang notabene kalau memang masuk di sekolah raya itu harus memang dari keluarga yang tidak mampu. Iya. Seperti apa menariknya? Tetap ikuti di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di dapur ya, atau ruang makan tempat para anak didik di Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kabupaten Kediri. Ya, beginilah kondisinya. Mereka secara teratur mengambil makanan secara bergiliran, dan ini memang sudah diterapkan dari awal sejak dibukanya Sekolah Rakyat ini. Dan harapannya kebersamaan ini terciptakan hingga rasa sosial dan rasa memiliki satu sama lain bisa tercipta dalam penerapan yang selalu dicanangkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kabupaten Kediri. Ya, pemirsa JTV Kediri yang setia di program Mata Publik yang mengangkat tema tentang mengenal sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Di mana memang penelusuran kita saat ini mengarah ke salah satu penerima manfaat dari program sekolah rakyat yang memang kononnya itu harus dari keluarga yang sangat tidak mampu. Nah, kita akan cross-check langsung tepatnya ini di salah satu desa di Kecamatan Grogol, yaitu di Desa Kalipang. Ikuti penelusuran saya bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, ini tanpa sengaja saya mencoba mengunjungi salah satu warga orang tua penerima manfaat dari sekolah rakyat. Ternyata juga ada tim dari Kemensos ya, yang merupakan pendamping di wilayah Desa Kalipang, Kecamatan Grogol. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa nih Bu? Husfia. Bu Kusvia. Bu, ini pendamping di Desa Kalipang ya, Kecamatan Grogol. Ini mau apa itu? Melakukan kunjungan rutin itu ke penerima manfaat di sekolah rakyat itu ya? Iya, betul. Ini di rumahnya siapa nih Bu? Bapak Karman, Ya. Ibu Painem. Yang anaknya Putri. Dewi Nur Rohmah, siswa sekolah rakyat. Oh, iya. Oke. Kita akan mengusiri bersama-sama bagaimana kondisi sebenarnya dari penerima manfaat di sekolah rakyat.
Ya, pemirsa JTV Kediri, kalau kita melihat akses masuk ke penerima manfaat salah satu siswa di sekolah rakyat itu ekstrim juga. Jadi jalannya naik dan kondisi jalannya kurang begitu baik juga sih. Seperti yang kita lihat bersama, rumahnya sangat lumayan di bawah rata-rata ya. Dan kita akan mencoba merasa masuk ke rumah beliau. Nggih. Kalian Bu Painem nggih? Nggih, Pak. Ya, pemirsa, inilah kondisi dari rumah Bu Painem, orang tua dari penerima manfaat sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Bu, saya boleh lenggah nggih? Nggih, monggo, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Boten nenten dinklike, Nggih. ngeten nggih ngeten iki. Niki mawon nggih, bantuan, Pak. Nggih. Monggo pinarak, Bu. Yugo jenengan atau anak jenengan yang di sekolah rakyat tuh yang nomor pinten, Bu? Nomor telakir Terakhir Nggih. ya. Namanya sinten? Dewi Nurrohma. Dewi Noro. Nggih. Nah, ini dengan program sekolah rakyat pripun, Bu? Manah jenengan? Alhamdulillah, kula nggih matur suwun. Kula nggih nyaman, juga kula nggih nyaman. Ya. Kalau nanti untuk bersekolah ke tingkat SMA juga relatif berat, Bu ya. Nggih, alhamdulillah nggih. Bu, yang waktu itu bisa masuk sekolah rakyat pripun, Bu, awalnya? Ceritane niku daftar tenggene Pak Dito. Iya. Terus kalih pegawai keparit ditindak lanjuti ngriki. Iya. Terus upami mawon nggih ketampi. Iya. Terus enten sekolah rakyat bukus niki sing Petugas, ngurusi nggih, bukus niki sing ngurusi ngeten. Iya. Dewine Nurma nggih niat, Iya. kula mendukung nggih. Lanjut teng riku. Bu, jenengan keseharian pekerjaannya napa, Bu? Pitil kacang, Pak. Pitil kacang. Nggih. Ngampten buruh ngoten nggih. Nggih. Bapakipun Bapakipun riyen kerja tani, buruh tani teng Kalimantan. terus Terus kondisinya stroke sakit. nggih, stroke. Dados kula sing Diambaan. nggih pados anu Iya. nggih. Menunggu Pak Eno. Nggih, nggih. Ini kembali ke jenengan dari petugas Kemensos ya, Bu. Bu, kalau kita melihat apa ya, fenomena ini kan sangat luar biasa ya, berarti keberadaan sekolah rakyat ya. Berarti secara filter dan juga secara sharing data itu emang benar-benar diperhatikan dalam hal ini. Betul. Itu data turun berasal dari data kemiskinan. Ya. Itu desil 1. Jadi by data dulu, terus kita verifikasi. Nah ternyata ya termasuk salah satu dampingan saya, Ibu Painem ini, dan anaknya yang kebetulan sebelumnya terhalang biaya ya, biaya termasuk kendaraan juga. Biasanya kalau ke SMP dulu ngojek ya, tiap hari ngojek itu tetangga sana kalau punya uang dititipkan gitu. Terus sempat terhenti ya sekolahnya Tahun, Pak. setahun karena kendala biaya untuk kendaraan juga. Dengan adanya sekolah rakyat ini kan asrama, itu merasa senang sekali karena tidak harus memikirkan selain biaya juga transportasi yang jenengan paham sendiri. Sini ke kota Jauh, kan ya. jauh sekali. Ya, terima kasih Bu ya. Tetap semangat untuk mengawal para warga yang intinya di bawah garis yang kurang menguntungkan ya, Bu ya. Ya, itu tadi pemirsa JTV Kediri di program Mata Publik. Memang kalau skala prioritas yang kita amati ya beginilah kondisinya para penerima manfaat dari sekolah rakyat. Harapannya ini terus berkala dan menjadi sebuah patokan bahwa yang bisa sekolah di sana itu memang benar-benar yang membutuhkan. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya masih bertahan di asrama sekolah rakyat menengah atas di Kabupaten Kediri, tepatnya di desa Bulusari, Kalirong, Kecamatan Tarokan. Saya akan mencoba menanyai beberapa siswa ya, secara doorstop, yang notabene bagaimana sih kesannya bersekolah di sekolah rakyat yang mereka lakoni saat ini. Ya, Assalamualaikum. Adik, ngobrol bentar bisa ya? Ini dari Budi Arya, program Mata Publik JTV Kediri. Ini dengan siapa nih? Saya Evelina Fabiola Ignacia. Ini dengan Saya Dewi Nurrohma. Dewi Nurrohmah ya. Nah, sekolah rakyat kan mulai dibuka 14 Juli 2025 kemarin ya.
Awal gimana perasaannya pertama sekolah menginjakkan kaki di sekolah rakyat ini? Saya kagum karena dulu kan pas didaftarkan ke sini kita nggak diberitahu kayak bangunannya gimana, kayak cuma diberitahu kamarnya sama toiletnya aja. Gitu ya? Terus saya masuk ke sini, loh ternyata sekolahnya bagus sekali. Bagus Iya. Terus Dewi gimana responnya waktu Saya itu? nggak nyangka kok bisa ya saya diterima di sekolah yang intinya beda dari yang lain. Itu di sini fasilitasnya terjamin. Padahal saya nggak ada impian untuk sekolah di sini. Nah, awal kan memang kalau Dewi dan Rina kan tahu ya, kalau sekolah di sini kan memang dari mohon maaf keluarga yang kurang beruntung ya, tidak mampu dan bisa terfilter hingga masuk ke sini. Memang pekerjaan orang tuanya apa kalau Kalau ibu saya sebagai ibu rumah tangga, kalau ayah saya sebagai tukang batu. ya, kalau Dewi? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau bapak saya sekarang udah nggak kerja. Sakit gitu ya? Iya sakit. Terus apa dengan niatan ke depan masuk sekolah rakyat ini? Kan biasanya kalau anak lain kan biasanya memandangnya kurang maksimal ya, sekolah rakyat apa gitu. Selain bangga apa nanti ke depannya yang bisa diberikan ke orang tua dengan sekolah rakyat di sini? Saya ingin meraih cita-cita saya, Cita-citanya pengen jadi apa? pengen jadi pramugari. Terus Dewi Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya, Pak. apa yang ingin jadi diraih menjadi apa? Cita-citanya apa? Saya juga ingin jadi pramugari dari kecil. Sama ya? Iya. Kok bisa sama ya? Oke deh, yang mati semoga tercapai cita-citanya. Nah, apa nih yang bisa diharapkan dari sekolah rakyat ini ke depannya ya? Kan banyak jadwal yang relatif padat sekali ya. Awal-awal tuh sempat kaget nggak waktu masuk ke sini? Kalau biasa di SMP kan bebas gitu ya jadwal. Kalau di sini kan rapat banget. Gimana waktu itu? Ya kaget karena di rumah kan ya cuma gitu-gitu aja kayak disuruh. Nah, di sini kita semua dijadwalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah dijadwalkan. Tapi akhirnya awal-awalnya sempat nangis nggak? Kangen orang tua nggak? Berdua? Iya pasti nangis tiap malam itu nggak bisa tidur. Aduh aku kangen orang tua banget gitu. Tapi lama-lama kan di sini temannya banyak, Ya. terus beradaptasi terus. Akhirnya ya nyaman. Nyaman ya? Iya. Dewi juga ngerasain sama? Sama. Nangis juga? Kaget juga awal-awal kesini, jauh dari orang tua. Mesti ingin beradaptasi kan, Pak. Saya awal-awal kaget, tapi lama-kelamaan bisa beradaptasi saya. Ini apa yang bisa diungkapkan ke pemerintah nih dengan program ini? Saya sangat berterima kasih sekali. Saya dulu kayak, aduh aku bisa sekolah nggak ya, karena masalah ekonomi orang tua. Ada sekolah rakyat yang menyelamatkan kami para yang Kurang beruntung ya? ya kurang mampu, kurang beruntung. Saya berterima kasih sekali dengan adanya Program ini ya program pemerintah sekolah rakyat ini, dari keluarga yang tidak mampu bisa bersekolah dan bisa menggapai cita-cita saya. Dewi? Saya juga ingin berterima kasih, Pak, karena adanya sekolah rakyat ini bisa memutus trauma saya terhadap putus sekolah. Karena saya sudah pernah merasakan tidak sekolah. Oke, yang masih tetap semangat ya. Iya. Semoga tercapai cita-citanya, doa kita sepanjang itu sih ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutin bersih-bersih lagi. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa JTV Kediri, itu tadi ungkapan polos ya dari para siswa-siswi yang bersekolah di sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Harapannya program semacam ini terus berkala dan prioritasnya kembali diterima oleh masyarakat atau warga yang kurang mampu dan tepat sasaran. Harapannya semacam itu. Ya, pemirsa JTV Kediri masih di program Mata Publik, buka mata suarakan fakta. Di sebelah saat ini ada Bapak Arianto selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, selaku Person in Change atau PIC, penanggung jawab di Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kabupaten Kediri. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Arianto, ini bisa dijelaskan Pak? Ini kan sekolah rakyat menengah atas 24 Kabupaten Kediri. Syarat mutlak memasuki sekolah ini apa sih Pak sebenarnya? Terkait dengan sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Yeah. Presiden Prabowo. Yeah. Tentunya ini diperuntukkan untuk orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu Yeah. atau yang putus sekolah. Yeah. Dengan kategori mereka termasuk kategori miskin ekstrim. Hmm. Jadi kalau menurut data Kementerian Sosial itu
mereka masuk dalam desil 1 atau desil 2. Jadi tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Ya. Jadi terkait dengan hal itu memang ada proses verifikasi nggih. Ya. Proses verifikasi yang dilakukan oleh pendamping sosial, dinas sosial maupun BPS selaku pengolah data. Ya. Jadi kita kunjungan satu-satu atau home visit ke masing-masing siswa untuk memastikan bahwa mereka itu betul-betul layak untuk Menerima, ya. terdaftar di sekolah rakyat. Ya. Terkait kesetaraan ijazah itu gimana nanti Pak Arianto kalau dalam planningnya tuh? Kalau kesetaraan ijazah saya rasa sama dengan sekolah umum, Ya. cuma karena di sekolah rakyat ini juga lebih mungkin ada pendidikan karakter Ya. gitu. Pendidikan karakter itu yang lebih ditonjolkan karena sekolah rakyat ini sekolah yang berasrama. Tentunya ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Gitu. Khusus untuk warga yang kurang beruntung ya, intinya semacam Ya, itu. sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka. Siap. Terima kasih Pak Arianto, Terima Kepala kasih, Dinas Sosial sama- Kabupaten Kediri waktunya. Iya. Semoga apa yang dipegang jenengan selaku PSI di sekolah rakyat ini bisa berkembang pesat ya. Amin. Menjadikan anak Doanya, nggih. memutus mata rantai anak putus sekolah tentunya. Nggih, siap. Ya, pemirsa JTV Kediri telah tadi wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa kebersamaan kita di program Mata Publik dengan edisi spesial mengenal sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Yang memang secara notabene keberadaan sekolah rakyat yang dinamakan SRMA 24 Kabupaten Kediri terbilang baik di wilayah Jawa Timur. Dan ini terbukti dengan serangkaian penelusuran yang kita lakukan selama seharian bersama tim yang harapannya ini bisa memberikan efek positif ke daerah lainnya. Dan harapannya dan program ini dari pemerintah pusat yang digulirkan ke masing-masing daerah sekali lagi bisa tepat sasaran terhadap warga yang kurang mampu untuk bersekolah di sini, karena ranah ini untuk mereka. Pastinya tetap simak di Mata Publik, buka mata, suarakan fakta bersama Budi Arya setiap Senin pukul 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.